Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Mana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita dan merasakan damai Kristus. Pada pagi hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak bersama dengan adik-adik di tempat ini. Yuk kita kenalan dulu dengan mereka. Yang pertama, sebelah kanan kakak ada adik Keke. Selamat pagi adik Keke. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Samping sebelah kanan adik Keke ada adik Marvel. Selamat pagi adik Marvel. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan di sebelah kiri ada adik Daniel. Berikan sapaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Oke. Bagaimana nih kabarnya adik Keke minggu ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Oke. Kalau adik Marvel bagaimana kabarnya minggu ini? Penuh sukacita. Penuh sukacita. Sama pastinya dengan adik-adik yang ada di rumah dan ada di tempat ini. Dan terakhir, adik Daniel. Bagaimana kabarnya minggu ini? Puji Tuhan, bagus. Wow, puji Tuhan, bagus, baik, luar biasa. Oke, adik-adik, kita merasakan damai Kristus hari ini? Yes, yes, yes. Amin. Oke, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Yuk kita mau ambil saat doa yang baik untuk bertemu dengan Tuhan. Buat adik-adik yang ada di rumah dan ada di tempat ini, silakan duduk senyaman kalian dengan tenang, siapkan hati kalian, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati, sertai, jagai setiap kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu bersukacita dan merasakan damai-Mu di dalam hari-hari kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan ajari kami terus Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, bapak ibu guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan buat adik-adik semuanya yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Lagunya apa ya adik Keke? Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Kita pakai gerakan ya. Adik Daniel, kita pakai gerakan enggak? Oke, kita mau pakai gerakan. Yuk kita bersama-sama memujikan. Kasih Yesus, indah indah oh indah.
Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh ibu kita terkasih, Ibu Nini. Kita panggil yuk bersama-sama, Ibu Nini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Iya, shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita sudah dengan sukacita dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya untuk anak-anak yang di rumah, untuk anak-anak yang ada di tempat ini, untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk belajar tentang firman Tuhan, ya. Mari kita akan buka Alkitab kita, ya, supaya Alkitab kita terus kita baca. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayo anak-anak yang di rumah, kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan yang ke-9, ya. Bu Nini akan bacakan pelan-pelan. Semuanya sudah buka Alkitab? Ya, sudah ketemu ya? Ya, yuk kita konsentrasi, kita baca Alkitab kita. Demikianlah kata firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Tadi kita melihat satu peristiwa, di mana peristiwa saat itu adalah Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, ya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Beberapa minggu yang lalu kita semuanya sudah memperingati hari Paskah, ya. Kita sudah memperingati hari Paskah, ya. Di mana Tuhan Yesus apa? Hidup. Tuhan Yesus apa? Bangkit, ya. Kita sudah memperingati Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang pada saat itu sedang ketakutan, ya, karena mereka tidak menyangka kalau Tuhannya mau hidup, sehingga Tuhan Yesus menjumpai mereka. Dan apa yang terjadi saat mereka melihat Tuhan Yesus itu hadir? Oh, anak-anak hatinya pada saat itu, murid-murid bersuka cita. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka senang semuanya, ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, kita senang enggak? Wah, senang. Bu Nini juga senang sekali. Aduh, luar
biasa. Tuhanku bangkit, Tuhanku hidup, dan Tuhanku bersama-sama dengan aku, dengan kita semuanya, dengan murid-muridnya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit dan menemui para murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang apa anak-anak? Tentang kerajaan surga, ya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengingatkan para muridnya, selalu mengingatkan dan mengajarkan tentang hal kerajaan surga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus bukan hanya berhenti mengajar, tetapi di dalam perjumpaan itu anak-anak, Tuhan Yesus juga makan, minum bersama-sama para murid. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa itu bukan hanya rohnya saja yang hadir, tetapi Tuhan Yesus benar-benar bangkit, benar-benar hidup dengan tubuhnya, ya, dengan tangannya yang masih berlubang, ya, sehingga mereka bisa makan bersama, minum bersama dengan Tuhan Yesus dalam sukacita yang luar biasa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus itu setelah bangkit, setelah hidup, Tuhan Yesus itu menjumpai para murid-muridnya berulang-ulang kali anak-anak. Artinya tidak hanya satu kali, tetapi lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali ya. Mereka mengadakan atau menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira sampai berapa hari ya Tuhan Yesus itu menjumpai para murid setelah Tuhan Yesus itu bangkit? Anak-anak, ada yang tahu? Selama 40 hari. Berapa tadi? 40 hari. Lama ya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ternyata Tuhan Yesus bertemu dengan para murid dan berkali-kali selama 40 hari. Nah, apa yang terjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Setelah 40 hari dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus, dan mereka melihat dengan bahagia, mereka lebih paham, mereka lebih bersukacita karena firman Tuhan itu sudah mereka saksikan, mereka lihat. Mereka bukan sekedar mengerti, oh Tuhan Yesus nanti mau bangkit, oh Tuhan Yesus nanti mau hidup, tetapi sekarang sudah melihat, mereka sudah menyaksikan, ya. Untuk itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah 40 hari Tuhan Yesus itu mengajak kepada murid-muridnya keluar dari kota, untuk ya, keluar dari kota anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada saat itu setelah keluar dari kota, ya, dan di tempat itu yaitu di daerah Betania, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berhenti di tempat itu. Kenapa Tuhan Yesus berhenti? Tuhan Yesus kembali menceritakan tentang kuasa kerajaan surga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sambil bercerita, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa murid-muridnya akan diberi apa tadi? Kuasa. Wow, luar biasa. Anak-anaknya, murid-muridnya, Tuhan Yesus akan diberikan kuasa, ya. Tadi di dalam firman Tuhan kita baca bersama-sama di ayat yang ke-8, ini nanti menjadi ayat hafalan, ya. Ayat yang ke-8, ya, di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kata Tuhan kepada para murid-murid bahwa murid-murid akan menerima kuasa. Kuasa yang datangnya dari Tuhan Yesus yang memiliki kuasa itu. Kuasa untuk apa? Untuk berani bersaksi, ya. Mengapa harus bersaksi? Karena anak-anak sudah melihat, murid-murid sudah melihat bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, bahkan mereka sekarang merasakan sukacita. Dan sukacita itu tidak dipendam sendirian,
tetapi harus disaksikan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada para murid, supaya para murid itu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, para murid itu tidak sendirian, ya. Tidak dengan kekuatannya sendiri, aduh aku tidak bisa, aduh aku tidak mampu, aduh aku bagaimana ini. Tidak, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid, sehingga para murid tadi bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pada saat ini juga setelah kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga disuruh oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Bercerita tentang Tuhan Yesus, bercerita dengan kata-kata, dengan perbuatan, ya, sehingga kita menjadi anak yang berbeda. Apa artinya anak yang berbeda? Yaitu anak-anak yang di dalamnya ada kuasa Roh Tuhan, ya. Ada kuasa Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati, di dalam perkataan, di dalam pikiran kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita semuanya. Semua anak-anak yang ada di rumah diberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Sehingga orang bisa berkata, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, oh, anaknya Tuhan Yesus itu berbeda dengan anaknya, bukan anaknya Tuhan Yesus. Berbeda dengan anak-anak di luar Tuhan Yesus. Buktinya apa? Tutur bicaranya sopan, ya. Tidak suka bertengkar, tidak suka mencuri, menghormati orang tua. Kalau ditendang, kalau ditampar, loh kok enggak bales ya? Ternyata di dalam hatinya sana sudah ada pengampunan, ya. Justru menasehati, ayo saling mengasihi, jangan saling bertengkar, tetapi kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar kisah ini, kita praktekkan di rumah, ya. Murid-murid pun mereka kembali ke Yerusalem pada saat Tuhan Yesus setelah selesai terangkat ke sorga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus bercerita demikian, ya, tiba-tiba anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita saksikan tadi, di depan tadi, saat murid-murid mendengar, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga sambil memberkati, ya, sambil memberkati para murid. Demikian juga setiap kita saat Tuhan Yesus naik ke sorga, anak-anak yang di rumah pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang saat ini berkumpul diberkati oleh Tuhan, ya, sehingga boleh menjadi anak-anak yang bersukacita karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sukacitanya itu membuat dia malah terbengong-bengong. Semuanya malah melihat ke atas terus, ya. Oh, melihat Tuhan Yesus yang naik terus, ya. Sampai ada dua laki-laki dengan pakaian putih menegur kepada murid-murid Tuhan Yesus kembali, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika, ya, di dalam firman Tuhan, ketika ayat 10, mereka sedang menatap ke langit, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Itu kata firman Tuhan, anak-anak, ya. Tadi Tuhan Yesus tiba-tiba naik ke surga. Orang-orang, murid-murid pada terbengong-bengong, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan melamun, aduh lihat ke atas begitu, ya. Tapi dua laki-laki tadi
menegur mereka bersama-sama dan mengingatkan bahwa suatu ketika nanti Tuhan Yesus akan datang loh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan tiba-tiba. Demikian juga Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini dengan cara yang sama, yaitu secara tiba-tiba. Sehingga pada saat ini di dalam kita menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kata firman Tuhan tadi kita harus apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Bersaksi tentang Tuhan Yesus baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sehingga orang lain bisa melihat, oh itu anaknya Tuhan Yesus luar biasa. Oh itu anaknya Tuhan Yesus baik sekali. Oh itu anaknya Tuhan Yesus berkata-kata dengan sopan. Berkata-kata dengan penuh hormat dan menghormati siapapun juga yang ditemui. Bahkan menjadi berkat dan sukacita bagi semuanya. Itu yang harus kita lakukan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa dan Allah yang berkuasa, ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu adalah kenaikan yang luar biasa. Dengan kekuasaannya Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam firman Tuhan dikatakan bukan Tuhan Yesus dipindahkan dari dunia ke surga. Tidak, tetapi dengan kuasanya Tuhan Yesus dari dunia terangkat ke surga dan nanti akan datang lagi untuk menjemput kita. Untuk itu kita harus siap sedia melakukan firman Tuhan dan menanti Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya, nanti tirukan Bu Nini dan kita akan sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus dengan kuasanya dia akan datang kembali untuk menjemput kita, ya. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, konsentrasi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk berani bersaksi tentang Engkau. Bersaksi dengan kata-kata kami, bersaksi dengan perbuatan kami, sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami, dan kuasa Tuhan Yesus ada di dalam pikiran, perkataan, dan hidup kami. Terima kasih untuk sukacita-Mu itu Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik? Firman Tuhan pagi hari ini sangat menguatkan dan juga memberkati kita semua kan? Iya. Nah, kita semua sebagai anak-anak Kristus belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan pagi hari ini kita juga belajar ayat hafalan. Ada di mana adik Keke? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, kita aja bersama-sama teman-teman yang ada di rumah yuk untuk menghafal ayat hafalan kita. 3, 2, 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, good job adik-adik. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk semuanya. Berikan shalom.